Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam kopi kita hari ini yang saya ambil dari 1 Petrus 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-8 ya, yang akan kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan akan pengetahuan, dan pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon kehadirat Tuhan untuk membuka akal pikiran kami tentang kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau akan menolong para pendengar agar mereka memahami bacaan firman Tuhan hari ini supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Pengurapan dari tempat tinggi, kiranya itu juga terjadi atas hamba-Mu sehingga setiap kata kalimat adalah kebenaran firman Allah. Engkau menolong hamba-Mu mengampuni seluruh dosa kesalahan sehingga layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi saya akan berikan judul Melangkah benar dalam menjalani kehidupan untuk mengenal Allah. Melangkah benar dalam menjalani kehidupan untuk mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung tuntut poin dalam ayat 3, yaitu bahwa bagaimana kita bisa mengenal atau menjalani kehidupan dengan benar. Ingatlah ya, bahwa kita telah memiliki iman yang benar. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus Yesus. Nah, ketika kita memiliki iman yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan karena iman yang kita miliki itu bukan karena kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena kesanggupan kita, tetapi kita mengenal Dia, mengenal Allah, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Yesus Kristus atau Allah itu sendiri telah memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Allah menaruhkan iman di dalam hati kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup untuk mengimani itu, tetapi Allah di dalam Roh Kudus yang menaruhkan iman itu ada di dalam hati kita, sehingga kita mau mengimani, mampu mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena panggilannya, karena Dia yang memanggil kita, bukan karena keinginan kita. Jadi tidak ada seorang pun yang sombong, ngerasa diri bahwa dia adalah orang Kristen yang sudah kawaan, orang Kristen yang sudah dari dulu. Bukan, semuanya itu adalah karena kuasa ilahinya yang dianugerahkan kepada kita.
Kuasa yang mulia, yang ajaib itu memanggil kita, meletakkan iman di dalam hati kita, supaya kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk apa kita dipanggil memiliki iman seperti itu? Di ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kita janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi yang membinasakan. Bapak Ibu yang kita dipanggil, dikasih iman di dalam hati kita untuk mengenal Kristus. Itu tujuannya apa? Supaya kita, dari ayat itu kita ambil dari teks itu adalah supaya kita boleh mengambil kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Bapak Ibu, kodrat ilahi atau karakter ilahi. Karakter ilahi itu seperti apa? Karakter Allah itu adalah karakter yang suci, kudus, murni, tulus, penuh kasih. Karakter yang ingin supaya manusia dekat dengan Dia. Karakter yang selalu peduli dengan orang lain. Itu adalah karakter ilahi. Karakter yang berbeda dengan dunia yang penuh dengan kecenderungan untuk berdosa. Karakter duniawi yang munafik, tendensius, kelicikan, kejahatan, amoral, kebejatan. Karakter kodrat ilahi yang berbeda dengan karakter dunia. Ketika dunia mengatakan kasih dengan sesuatu ungkapan kasih, di dalamnya kadang-kala masih ada tendensius supaya aku dibeginikan, supaya aku ini maka tak baiki. Tetapi kasih Allah itu kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih surgawi, kasih yang menginginkan supaya semua orang mengenal Dia, supaya semua orang bersatu dengan Dia di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus yang memiliki karakter itu tadi, karakter kudus, murni, tulus, penuh kasih yang tanpa pamrih. Karakter yang berbeda dengan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah menaruhkan iman di dalam hati kita, supaya setiap kita yang menjadi orang Kristen, pengikut Kristus itu memiliki kodrat ilahi di dalam diri kita. Yaitu kesucian, kekudusan, kemurnian, ketulusan, penuh kasih. Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang penuh dengan topeng. Bukan orang Kristen yang penuh dengan lipstik dalam hidup. Tetapi yang menyampaikan apa adanya. Kehidupan yang dengan penuh ketulusan, kemurnian, kerendahan hati, kebaikan. Dan semuanya itu dilakukan dengan ketulusan. Itulah kodrat ilahi. Allah mengasihi kita dengan setulus hidupnya, dengan setulus kebaikannya. Hingga Dia rela mati di kayu salib. Itu semuanya dilakukan dengan ketulusan. Itu sebabnya orang menerima atau menolak, Tuhan tetap dalam kodrat ilahinya tetap murni, tulus mengasihi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menaruhkan iman di dalam hati kita. Ingat baik-baik, bukan karena kita kuat, kita gagah, kita mau dan kita mampu. Tetapi Allah menganugerahkan iman di dalam hati kita karena kasih-Nya, karena kuasa ilahinya yang mulia dan ajaib, menaruhkan iman di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk melakukan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu karakter-karakter Kristus yang ada di dalam Kristus yang harus kita lakukan, yang berbeda dengan karakter dunia yang cenderung untuk berbuat dosa, munafik, tendensius, kelicikan, amoral, kebejatan, dan kejahatan.
Ayat 5 dia katakan, karena itu justru kamu sungguh-sungguh berusaha. Ingat Bapak Ibu Saudara, karena kita itu dipanggil, disuruh melakukan itu, dan kemudian karena itu adalah anugerah Allah, maka ayat 5 Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh menambahkan kepada kita iman kita kebajikan. Kebajikan itu apa? Penyabar, pemurah. Jadi bukan hanya sekedar tidak melakukan dosa munafik dan tidak apa yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu kecenderungan manusia yang berdosa. Tetapi lebih daripada itu juga ada tindakan-tindakan Kristus yang harus kita teladani, yaitu menambahkan iman tentang kebajikan. Kebajikan apa yang dimiliki Kristus? Yaitu penyabar, pemurah, peramah, suka menolong. Ya, itu yang harus kita tambahkan. Jadi ada karakter-karakter yang luar biasa yang Tuhan tanamkan, yang harus kita lakukan, yaitu kodrat ilahi, dengan menambahkan hidup yang penuh dengan kesabaran, kemurahan, suka menolong, kemudian mengontrol diri. Di situ karena ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Artinya kita mampu untuk mengontrol diri, menahan diri. Dalam kondisi seperti itu, ketekunan kesalehan. Jadi tekun saleh dalam tindakan kasih kepada saudara-saudara, di dalam kesabaran, kemurahan, kesukaan menolong, peramah. Itu harus menjadi bagian hidup sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melangkah benar di dalam menjalani kehidupan, maka ingatlah, satu, ketika Tuhan menaruhkan iman itu karena kuasa ilahinya, bukan karena kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk mengambil kodrat ilahi, yaitu hidup di dalam ketulusan, kemurnian, dan kesucian, dan ditambahkan dengan penyabar, pemurah, peramah, suka menolong, kemudian penguasaan diri, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mau menjalani kehidupan, hidup kita senantiasa diperhadapkan dengan hal-hal duniawi, diperhadapkan dengan karakter-karakter duniawi, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan keinginan Kristus, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita senantiasa diperhadapkan dengan karakter berdosa, karakter kelicikan, kejahatan, bahkan kemunafikan yang senantiasa ada di dalam sekitar kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mengambil kodrat ilahi itu, yaitu hidup di dalam kesucian, kemurnian, ketulusan, kekudusan, kebaikan, kemurahan, mengontrol diri, penguasaan diri, kesalehan dalam tindakan terhadap saudara-saudara seiman dan juga saudara-saudara yang lain. Itu harus menjadi bagian hidup kita dengan baik. Maka janji Tuhan di ayat 9, apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, kita akan mengenal Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak kenal maka tidak akan sayang. Ketika kita mau mengenal Kristus, maka kita juga meneladani hidupnya. Hidup di dalam kesucian, kemurnian, ketulusan, penguasaan diri, kemurahan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berjalan benar, melangkah benar, menjalani kehidupan di dunia ini.
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun yang sudah hamba-Mu sampaikan, kiranya tertanam, terpatri di dalam hati saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Hamba-Mu yang sudah menyelesaikan itu semua. Tuhan, ampuni ketika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin hamba-Mu bisa menyampaikan, tetapi juga hamba-Mu tidak bisa melakukan seperti yang hamba sampaikan. Maka ampunilah dosa hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu juga untuk melakukan pagi hari ini, saat ini, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya kami benar di hadapan Tuhan. Tolong kami semua Bapa, tolong orang-orang yang mendengarkan renungan ini, supaya setiap kami diubahkan, supaya karakter Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.